mencoba untuk menahan bahaya. Kembali kita lihat pemirsa, dua pemain ini juga masih bisa diambil oleh Habil. Kita lihat terjadi ini juga kesalahan. Hati-hati. Sudah dipercaya Obasi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Entah saya harus mulai dari mana. Mungkin saya akan mulai dengan ucapan selamat untuk tim nasional Malaysia U17 yang sudah memastikan diri layak ke Piala AFC U17 di Bahrain 2023 nanti guys. Semua itu dipastikan setelah Malaysia berhasil mengalahkan Indonesia 5-1. Ini skor yang mungkin tidak pernah orang duga-duga ya. Ini mungkin tidak pernah orang akan sangka-sangka skornya akan seperti ini. Mungkin tim Malaysia itu sendiri tidak pernah menyangka akan menang sebesar ini 5-1 guys. Karena Indonesia sendiri tampil cukup superior di 3 match sebelumnya, mengalahkan Guam 14-0, lalu UAE 3-2 dan juga Palestina 2-0. Ya, dan kita pun menyangka bahwa Malaysia ini justru banyak orang yang meragukan Malaysia gitu. Setelah hasil 1-1 melawan Guam, itu banyak orang yang membuli Malaysia seperti, "Woi, selamat sudah berhasil mengimbangi Guam," gitu. Orang-orang yang kepedean ini guys, terlalu percaya diri ya, menyebut, "Woi, selamat Malaysia," seperti meledek gitu, seperti membuli lah. Dan memang ternyata Malaysia belum sepenuhnya memperlihatkan kekuatannya. Ini sebenarnya saya sudah merasa khawatir itu ketika Malaysia berhasil mengalahkan Palestina guys. Nah itu sebenarnya saya sudah sedikit mewanti-wanti ya, maksudnya ini pasti Malaysia memiliki sesuatu gitu, bisa mengalahkan Palestina gitu. Terus saya kena prank. Saya seperti di prank ketika Malaysia Guam berhasil mengimbangi Malaysia 1-1 guys. Ini kita seperti sedang di prank sama Malaysia ini semua guys. Memang ada yang bilang ya Malaysia memilih jalan yang sukar gitu, yang susah dengan bermain imbang dengan Guam gitu. Ada benarnya juga, memang ada benarnya juga seperti itu. Jadi di pertandingan terakhir memang dengan Indonesia harus mati-matian gitu, dan akhirnya kita benar-benar kena prank guys. Ketika bermain di lapangan, dua tim saling berhadapan, Indonesia dan Malaysia. Dan kita lihat permainan kita sangat tidak berjalan sekali di babak pertama, terutama di daerah pertahanan. Ini berpengaruh ketika memang kapten tim Indonesia Iqbal Dwi Jami itu gak bisa bermain karena memiliki 2 kartu kuning ya, akumulasi kartu kuning. Jadi sehingga di lini belakang itu tidak ada pengatur gitu guys. Seperti pemain bertahan Indonesia itu tak tentu arah bermain, entah gimana gitu, kacau banget. Tidak ada koordinasi, tidak ada antisipasi, setiap kesalahan dilakukan, dan dari setiap kesalahan itu Malaysia benar-benar bisa memanfaatkannya menjadi gol gitu. Makanya saya aneh guys, di awal-awal kenapa Malaysia memilih bermain seperti bertahan gitu kan, bertahan lebih dalam, bermain di area-area pertahanan mereka sendiri, dan itu lebih bermainnya itu bukan lebih ke tengah tapi lebih di dalam lagi gitu, dekat ke kiper gitu. Dan ternyata itu adalah sebuah tipuan, sebuah trap. Ketika memang pemain kita melakukan high press, mereka melakukan umpan langsung long ball direct ke sayap-sayap mereka yang memang cepat. Nah ini tidak diantisipasi oleh pelatih Bima Sakti, dan itu dibiarkan sampai babak pertama selesai, dan akhirnya itu terus berlangsung dilakukan oleh Malaysia seperti itu. Dan kesalahan dari pelatih juga, kenapa tidak ketika 1 gol itu sudah ini, harusnya sudah bisa menutup celah ini, sudah dibaca. Ini kita jangan terlalu bermain pressing, jangan terlalu bernafsu untuk mengejar kemenangan gitu guys. Akan lebih baik ketika benar bawa position tenang gitu guys. Alur bola enak dilihat seperti apa gitu. Ini benar-benar pengen menang, benar-benar semua all out, pengen menyerang ke depan. Akhirnya kan serangan balik kayak gini, aduh kacau. Ini murni kesalahan taktik atau strategi dari tim pelatih Indonesia menurut saya guys. Karena terlalu percaya diri mungkin yang pertama, kita sudah superior di beberapa match pertandingan yang sebelumnya. Dan memang enak dilihat lah ketika memang kita bermain dengan Guam dan juga UAE. Tapi ketika lawan Palestina, permainan agak sedikit menurun, kacau menurut saya malahan.
banyak miskoordinasi. Nah, justru itu menjadi petanda harusnya di pertandingan Malaysia ini kesalahan-kesalahan atau permainan buruk ketika lawan Palestina itu diperbaiki, tapi justru itu tidak terlihat ketika melawan Malaysia, guys. Dan ini mengingatkan saya kepada timnas Malaysia yang U19, guys. Setelah menjuarai AFF U19, itu langsung U20 mereka main di kualifikasi AFC Cup U20, itu mereka nggak lolos. Dan justru Indonesia, setelah Indonesia menjuarai AFF U16, Indonesia menjalani kualifikasi AFC Cup 2023 U17, justru Indonesia yang kalah. Oke, di sini ada highlight atau cuplikan gol-gol yang nggak tahu, guys. Saya ketika udah 5-0 itu saya mematikan TV langsung, guys. Sumpah, jadi nggak mau nonton lagi. Hati tuh sakit gitu, pegel, guys, melihatnya. Oke, kita lihat ini, guys. 1, 2, 3, play. Nah, ini juga serangan balik. Nah, belakang ini kacau banget. Padahal ini Indonesia gencar ya melakukan serangannya beberapa kali. Tapi memang seolah-olah seperti ditakdirkan untuk kalah gitu. Sulit untuk bola itu masuk ke gawang Malaysia itu sulit, guys. Ini yang dikhawatirkan ya. Kita lihat bagaimana serangan kilat dari sektor sebelah kanan. Dan Malaysia seolah-olah bermain seperti apa, guys ya? Skematik banget. Nanti bola ke sini, kamu ke sini gitu. Seolah-olah seperti terstruktur banget itu mainnya. Setiap kesempatan menyerang menjadi gol, setiap serangan menjadi gol. Ini saya masih belum sakit hati, guys, masih belum. Nah, ini kesalahan juga. 3 lawan 1 udah pastilah menang. Mencoba untuk menahan bahaya kembali, kita lihat pemirsa, dua pemain ini juga masih bisa diambil oleh Habil. Kita lihat ini juga kesalahan. Hati-hati. Sukar dipercaya Obasi kembali. Dua gol ini kesalahan kontrol dari pemain Indonesia. Kasih Iskandar kali ini melakukan sebuah kontrol bola. Iskandar. Oh, sebuah crossing kali ini dilakukan. Hati-hati. Apa yang terjadi, kita lihat pemirsa. Semua orang melihat orang yang megang bola di sini di bawah. Nggak melihat pemain belakang yang lain. Tak ada koordinasi di belakang ini. Tak ada pengaturnya. Nah, ini penalti juga. Wafi akan mengambil tendangan, pemirsa. Salah di pemain belakang Indonesia. Wafi di posisi 2-3 langkah. Wafi. Oh, sayang sekali. Ya, itu gol dari Indonesia terjadi di extra time, perpanjangan waktu ya, di menit ke-92 melalui Arhan. Sebenarnya gini, guys, itu kita hanya kecewa secara hasil ya. Ya, secara pertandingan juga kacau lah, maksudnya terutama di lini tengah dan juga di lini belakang itu kacau banget. Nggak tahu lah, nggak seperti bermain ketika melawan Uni Emirat Arab gitu. Jadi bagaimanapun kita harus menghargai perjuangan para pemain muda ini ya. Mereka masih minim pengalaman tentu. Mereka masih belum bisa mengawal mental segala macam. Entahlah, mungkin mereka terlalu memikirkan hal-hal lain mungkin ketika berhadapan dengan Malaysia ya. Selalu ada, guys. Kita harus akui lah ketika melawan Malaysia itu selalu ada hal-hal mungkin seperti yang overthinking seperti itu lah, seperti aduh ini gimana kita harus menang. Nanti gimana kalau kalah? Itu hal-hal seperti itu pasti apalagi mereka masih muda, tapi kita patut apresiasi perjuangan mereka. Mereka sudah melakukan hal yang terbaik, ini juga bukan hal yang mereka inginkan. Tentu kita harus tetap memberikan mereka semangat, terus lakukan yang terbaik. Apapun hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap akan mendukung kalian semua. Ini bagian dari proses yang mungkin harus mereka lewati, dan teruslah jangan takut untuk bermain bola, jangan takut untuk melakukan yang terbaik untuk negara ini ya. Jadi kan ini sebuah pembelajaran untuk kedepannya lebih baik lagi ya untuk para pemain. Dan ya, sekali lagi selamat untuk timnas Malaysia. Sedangkan untuk timnas Indonesia kita lihat hasil yang lain ya. Mudah-mudahan kita berdoa sama-sama Indonesia dan Malaysia lolos ke Piala Asia U17, dan mungkin saya doakanlah untuk bisa berhadapan kembali di final AFC Cup 2023 di Bahrain. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sekian dulu mungkin untuk video kali ini. Jika kalian suka video ini, silahkan kalian like, share, dan juga tekan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga kalian subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.